Jadi sekarang pertanyaannya bagaimana cara minta? Nah, sekarang mari kita mulai. Quran surah keempat ayat 32. Kenapa tadi saya tafsirkan fadlan dengan urusan dunia? Ya, jangan ke pribadi. Kalau ada ayat di Quran menafsirkan yang lainnya itu lebih bagus. Quran tafsirkan dengan Quran. Nanti Quran tafsirkan dengan hadis. Tidak ditemukan cari kaul sahabat, tidak ditemukan cari kaul tabi'in, ulama, baru sampai ke kita. Kalau ingin dalam, nanti ikuti kajian kitab. Nanti saya tunjukkan kitab-kitabnya. Nanti ada kelas-kelas khusus untuk pendalaman itu. Baik, yuk kita lihat. Quran surah 4 ayat 32, paling kanan di pertengahan. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فَضْلًا. Jangan pernah Anda berhayal. Tatamannau dari kata tamanni. Tamanna yatamanna, tamanni. Berhayal. Ingin mendapatkan sesuatu. Wala tatamannau ma faddala dari kata fadla. Faddala dari kata fadla. Faddalallahu ba'dakum 'ala ba'd. Jangan pernah berhayal untuk mendapatkan keutamaan yang melekat pada orang lain yang telah Allah lebihkan satu dengan yang lainnya. Misal, teman Anda punya mobil Pajero misalnya. Anda baru Avanza. Misal, ada teman Anda lewat menggunakan Pajero. Nah, ketika Anda diperlihatkan oleh Allah nikmat yang melekat pada teman Anda lebih baik dibandingkan dengan Anda jangan berhayal untuk mendapatinya. Gak ada kerjaan. Coba mah ya, kalau kita ada di mobil itu, kayaknya enak ya, Masya Allah. Ke Tanah Abang kita berdua nyetir. Ya, papa pakai Pajero, mama jadi Bujero, misalnya. Gitu kan? Sampai di sana kita cari, ya jalan-jalan, enak kayaknya turunnya. Iya pak, padahal naik juga enggak. Masalah. Coba, saya mau tunjukkan. Ya, ingat yang membuat kita berhayal itu setan. Pertanyaan saya, berapa kali kita pernah berhayal dalam kehidupan? Kalau saya berada di posisi itu, Masya Allah. Oh, kenapa bukan saya yang mendapatkan itu? Kalau saya bisa seperti dia, bisa seperti dia. Coba lihat. Ibu juga sama. Kalau suami saya bisa seperti Ustaz. Coba cek. Berapa kali berhayal dalam kehidupan? Jadi kalau Allah titipkan nikmat ini yang utama pada seseorang, Anda nggak usah berhayal untuk mendapatinya. Hayal itu tidak akan menghadirkan sesuatu, cuma buang-buang energi. Awas ya, karena datangnya dari setan, maka jauhi tempat-tempat setan yang membuat banyak hayalan. Kamar mandi tempat setan. Makanya ketika antum masuk toilet, banyak muncul hayalan dalam kehidupan. Nggak percaya silakan. Kok lama pak nggak keluar-keluar? Cari inspirasi. Setan itu. Awas, keluar, cepat keluar. Keluar. Jelas ya? Awas, lihat baik-baik. Jangan berhayal untuk meraih keutamaan dunia yang pernah Allah titipkan pada orang lain sebagai kelebihan satu dengan yang lainnya. Lihat baik-baik ayatnya, teruskan. Lirijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabu. Untuk laki-laki, saya terjemahkan langsung, dan perempuan akan meraih keutamaan-keutamaan ini sesuai dengan kadar ikhtiarnya, usahanya. Ini cara pertama. Jadi ada petunjuk dalam Quran. Kalau Anda ingin meraih nikmat yang sama dengan yang Allah titipkan pada orang lain, maka caranya jangan hayalkan, Anda usaha. Kenapa dia punya Pajero, saya masih punya yang ini saja? Misalnya saya masih punya Avanza, dia Pajero, saya ingin seperti dia. Maka coba Anda teliti bagaimana usaha dia untuk meraihnya. Bagaimana dia bekerja, bagaimana dia mengatur waktu, bagaimana dia memanage kehidupannya. Ikuti turunannya. Begitu Anda ikuti, Anda raih kemudian keberhasilannya. Coba lihat bagaimana manhaj para sahabat dilatih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pengusaha dikumpulkan oleh Nabi, diberikan bab tentang usaha. Begini cara usaha yang baik. Dibagi pengalamannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai dikumpulkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi kitabul buyu', ada kitabul tijarah, cara berbisnis sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Dipraktekkan oleh sahabat. Jadinya apa? Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Tamim Ad-Dari. Masya Allah. Sukses semua. Dan yang paling hebat, diikuti itu. Yang lain ingin lihat bagaimana kata Utsman saya sesukses Abu Bakar. Maka diikuti jejaknya, jadilah kemudian Utsman sukses. Begitu Utsman sukses, Abdurrahman Auf melihat. Abdurrahman bin Auf, bagaimana saya bisa sesukses Utsman? Diikuti jejaknya, jadi. Dilihat oleh Arqam bin Abi Arqam, anak muda, usia 17 tahun. Masuk Islam yang ke-17. Bagaimana saya bisa meraih kesuksesan seperti Abu Bakar, Utsman, Abdurrahman bin Auf? Diikuti, sukses lagi.
Coba lihat, sahabat hidup di masa Nabi, dekat dengan Nabi, dimuliakan oleh Nabi, sebagian mereka disebut masuk surga tanpa hisab. Begitu melihat temannya punya keistimewaan, mereka tidak menghayal. Mereka ikuti, berusaha seperti yang lainnya dan mencatatkan kesuksesan itu. Antum bukan sahabat, tidak hidup di masa Nabi, nggak pernah ketemu Nabi, tidak pernah disanjung Nabi. Teman-teman sekalian, teman Anda sukses, kenapa Anda berhayal? Ayo kembali, turun ke bumi, bangun dari mimpi. Ya, rencanakan dengan baik. Siapkan perencanaan Anda, analisis dengan baik. Nanti ayatnya banyak. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Turunannya banyak. Detailnya lihat, misal Sahih Al-Bukhari. Apa yang mau Anda ambil? Di situ ada 97 pembahasan. Keluarkan. Kalau Anda ingin kesuksesan dalam dunia pengetahuan, cari kitab yang kedua, Kitabul Ilmi. Kalau masalah kemudian keimanan, cari kitab yang pertama, Kitabul Iman, 57 hadis. Kalau Anda pengusaha, cari bab tentang Kitabul Buyu', keluarkan dalil-dalilnya. Kalau Anda seorang birokrat, diplomat, urusan tata negara, keluarkan Kitabul Imarah. Ini pernah dipraktikkan oleh Mu'adz bin Jabal, teori-teori Nabi. 3 tahun bisa mengeluarkan Yaman dari kemiskinan. Yaman bukan provinsi, Yaman negara, luas sekali. Cuma 3 tahun selesai kemiskinan di Yaman. Musa bin Nusair bisa menaklukkan Afrika. Dulu Afrika itu Afrika provinsi, Pak. Afrika provinsi. Coba lihat. Indonesia itu kan nggak sebesar Afrika seluruhnya. Silahkan keluarkan. Memang luas, kata Profesor Ahmad Mansur Surya Negara di bukunya Api Sejarah, jilid yang pertama, halaman 19, posisi paling kanan, paragraf kedua, baris 1 sampai 7. Luasnya memang 2 juta kilometer. Daratannya. Lautannya 3.200.000. Jadi luas Indonesia memang luar biasa, 5.200.000 kilometer persegi. Tapi mohon maaf, ini tidak sebanding dengan masa-masa Islam yang punya wilayah luas, lebih luas daripada ini. Jadi kalau orang-orang dulu bisa serius menciptakan keberhasilan dengan berikhtiar yang baik, orang sekarang pun pasti bisa. Kita memang dianugerahi luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah ke Abu Dhabi, itu mereka untuk membuat satu pulau saja, mengantisipasi tsunami, itu biayanya triliunan, Pak. Saya datang ke situ, tunjukkan, Ustadz ini pulau buatan. Masya Allah bikin pulau buatan. Satu pulau aja, biayanya triliunan. Apa manfaatnya kata saya? Itu nggak ada penduduk Ustadz, cuman untuk menghambat aja. Kalau ada tsunami, menerpanya ke pulau itu dulu. Kita bisa kemudian mengungsi dari situ. Kita diberikan 13.677 pulau. Belum termasuk Pulau Gadung, Pulau Gebang, Pulau Mas dan sebagainya. Luar biasa. Banyak. Nah, jadi kalau Anda ingin meraih sesuatu, jangan berhayal, usaha. Usaha. Tapi kadang-kadang usaha yang kemudian Anda telah lakukan itu, lihat baik-baik ya, lihat baik-baik, fokus baik-baik. Satu, dibagi pada 2 bagian. Satu, al-ikhtiyarul jasadi, usaha dengan kemampuan fisik Anda. Tadi bikin perencanaan, bahkan kalau mau jadi hebat, ibu arahkan anak-anaknya dari sejak kecil. Mulai dari goalnya dulu, cita-cita mau jadi apa. Terus turunkan sampai ke bawahnya. Itu yang dilakukan oleh Imran dan istrinya Hannah. Anak saya ingin dekat dari Allah sejak dalam kandungan. Quran surah 3 ayat 35 sampai 37. Idh qalat imra'atu Imran, Rabbi inni nazartu nazar laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ya Allah, saya bernazar supaya anak saya yang ini menjadi lebih dekat denganmu. Jadi orang tua punya capaian supaya Maryam itu jadi salihah. Perempuan yang tidak biasa dibanding dengan perempuan lain. Maka apa yang dilakukan? Berikhtiar. Kalau ingin jadi salihah dekat dengan Allah, berarti harus cari tempat yang baik. Berarti harus cari guru yang gurunya pun dekat dengan Allah. Harus dibebaskan dari harta-harta yang haram. Maka perencanaan itu dibuat oleh mereka, dipilih kemudian Zakaria untuk merawatnya. Karena pada saat itu Nabi Zakaria bukan cuma pintar, tapi juga dekat dengan Allah Subhanahu wa taala karena beliau nabi. Yang kedua dibuatkan mihrab. Mihrab tempat yang mendekatkan seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mihrabnya dibuat, nama diberikan, doa disampaikan, guru didekatkan, apa yang terjadi? Lihat ayat 37-nya, paling kiri sebelah bawah. Fataqabbalaha rabbuha, diterimalah itu ikhtiar itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana. Lihat jawabannya. Maka saya terima ikhtiar kedua orang tua itu dan saya rawat Maryam dari sampai pertumbuhannya. Jadi yang memperhatikan langsung Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya pada Anda ya, mohon maaf teman-teman yang jadi orang tua.
Ibu yang telah mengandung 9 bulan 10 hari dan melahirkan dalam luar biasa payahnya. Antum yang sudah berusaha, dirawat-rawat di rumah. Supaya anak tidak melihat yang buruk-buruk, tidak mengerjakan yang tidak baik. Pertanyaan saya, ketika anak itu mulai keluar rumah untuk sekolah, siapa yang bisa mengontrol dia dalam kebaikan? Bisa antum pastikan kalau dia membeli jajanan yang halal. Bisa antum pastikan kalau dia mendapatkan teman yang baik. Karena itu ada ikhtiar-ikhtiar yang antum mesti siapkan. Carikan sekolah yang baik, guru-guru yang baik. Seperti Maryam pernah disiapkan, wa kaffalaha Zakaria. Hebatnya, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Bahkan rizkinya pun Allah tidak berkehendak datang yang haram. Allah tidak berkehendak, saya yang arahkan mendapatkan rizkinya, bukan kalian yang sulit untuk mendapatinya. Jadi kalau Anda berusaha benar seperti itu, ingin mewujudkan, maka Anda ikhtiar, usaha. Yang kedua, ikhtiar Rabbani, ditempuh dengan doa. Doa. Jadi yang tadi ikhtiar secara fisik kan, yang direncanakan, ada usaha-usaha fisik. Yang kedua, istilah sekarang metafisik atau ikhtiar Rabbani dengan doa. Anda tidak bisa mengawasi anak Anda di luar. Tidak bisa memastikan dan mengatur isi hatinya. Anda bisa memberikan perintah, tapi isi hatinya nggak bisa dikendalikan. Kadang-kadang kan ketika Anda pinta, anaknya menolak kan? Ayo nak, sholat. Barusan sholat. Sholat apa lagi? Oh, Masya Allah. Antum kasih makan apa gitu kan? Jangan-jangan antum bawa yang haram. Oh, hati-hati. Jangan-jangan orang tuanya nggak pernah contohkan. Kalau ada anak baru tumbuh, sudah bisa melakukan perbuatan tidak baik pada orang tuanya, jangan dulu marahi. Coba istighfar dulu. Mungkin antum yang tidak berikan contoh yang baik. Coba cek. Nabi Ibrahim, Nabi Rasul, tinggalnya di Kanaan, Palestina. Anaknya Ismail di Makkah, alaihi wassalam. Beliau Nabi, Rasul, juga seorang ayah, seorang suami. Mencari nafkah juga, berdakwah juga, sibuk luar biasa. Tapi masih sempat jalan kaki menengok pertumbuhan anaknya di Makkah. Karena itu disebut dengan Ibrahim, sang penyeberang. Abun Rahim, bapak yang sangat penyayang. Dilihat, oh Ismail tumbuhnya begini, temannya begini. Ya, lingkungannya seperti ini diberikan sehingga anak itu merasakan kehadiran bapaknya. Apa yang terjadi? Begitu bapaknya punya beban pekerjaan, anak itu merasa ingin membantunya. Muncul perintah Quran surah kedua ayat 127. Allah perintahkan untuk meninggikan kembali bangunan Ka'bah. Wa idh yarfa'u Ibrahim, begitu ngangkat batu mulai berpijak, pijakan pertama disebut dengan makam. Sampai sekarang ada makam Ibrahim. Tiba-tiba anaknya yang belum balik melihat bapaknya bekerja karena sering ditengok, sering melihat ada kedekatan dengan orang tuanya. Maka anaknya tiba-tiba datang dari belakang. Kalau bahasa kita, Pak boleh saya bantu ya? Dia membawa batu. Batu bahasa Arab yang disebut dengan hajar. Kemudian dia mulai susun-susun. Ketika disusun berubah menjadi hijar. Kalau sudah jadi bangunan disebut jadi hujrah. Kalau ruangannya banyak disebut dengan hujurat. Sampai hari ini, tempat yang Ismail saat itu membawa batu dan menyusun disebut dengan hijar Ismail. Dan diabadikan sampai sekarang. Ini bagian Ka'bah, bagian dalam Ka'bah. Jadi kalau Anda ingin sholat di dalam Ka'bah, hikmahnya kenapa tidak disambungkan keputusannya pada saat itu? Di zaman Nabi SAW pernah kejadian terbakar di masa Quraisy, kemudian tidak ada uang yang cukup untuk bisa menyempurnakannya, maka terpisah dan ditetapkan, tidak disambungkan sampai sekarang. Hikmahnya adalah supaya setiap orang yang ingin sholat di dalam Ka'bah cukup sholat di area ini saja. Tapi poin terbesarnya, setiap Anda tawaf di situ, coba bayangkan sejauh mana Anda membangun hubungan baik dengan anak, orang tua dengan anak. Ini level Nabi, Rasul masih bisa nengok anaknya. Perhatikan. Dan hebatnya bisa ada feedback dari anaknya. Bantu, bantu, bantu. Luar biasa lagi, Quran surah 37. Dari ayat 102 sampai 109. Nah, papa mimpi nih. Melihat Ananda disembelih. Inni ara fil manami anni adzahuka fanzur madza tara. Bagaimana pendapat Ananda? Padahal Nabi Ibrahim itu Nabi Rasul. Mimpinya Nabi pasti benar. Sederhana sebetulnya. Nah, Ismail, ya Pak, sini. Kenapa Pak? Sembelih. Masya Allah. Bisa. Tapi hebatnya, lihat bahasa ayah. Ketika anaknya sudah mulai dewasa, jadi teman, maka Quran memberikan cara untuk berinteraksi dengan anak. Kalau nalar sudah matang, kurangi perintah-perintah, kurangi sayang-sayang, jadikan dia teman, ajak berdialog. Apa kata bapaknya? Bapak mimpi melihat kamu disembelih. Bagaimana pendapatmu? Lihat kata anaknya. Pak, kerjakan sekarang. If'al ma tu'mar. If'al. Bukan ifta'il, if'al. If'al itu cepat. Cepat kerjakan sekarang. Jangan tunda. Insya Allah Bapak dapati saya sebagai anak-anak yang bersabar. Anda mungkin sampai situ kisahnya. Coba buka bukunya Ustaz Umar Ahmad Baraja. Al-Akhlaq lil Banin. Jilid yang kedua. Coba lihat halaman 25. Teman-teman posisi paling kanan. Di situ dikisahkan. Bagaimana Ismail ketika akan disembelih, ikatannya masih longgar. Kata Ismail, Pak, tolong kencangkan ikatan ini. Supaya saya tidak punya peluang untuk meronta.
Saya takut ketika saya bergerak, papa merasa iba dan tidak jadi menyembelih saya. Ketika akan disembelih, melihat pisaunya, beliau katakan, Pak, tajamkan pisau itu. Asah, tajamkan. Yang dengan pisau yang tajam akan mempercepat penyembelihan itu dan mengurangi rasa sakit yang melekat pada diri saya. Yang terakhir, beliau sempat melipat gamisnya itu. Kemudian mengatakan, Pak, tolong titipkan ini kepada ibunda yang sangat saya sayangi. Sampaikan ini hadiah perpisahan dari putra satu-satunya yang sangat menyayangi. Di ujung kematiannya masih mengingat tentang ibundanya. Ketakwaan anak, hebatnya perhatian orang tua menjadikan Allah kemudian dengan takdirnya dan sebelumnya telah ditetapkan bahwa maaf, tidak ada yang harus jadi korban. Qad saddaqta ru'ya. Ibrahim, engkau telah membenarkan mimpi itu. Enggak ada yang jadi korban, ganti bikibzin 'azim. Bidzibhin 'azim, dengan sembelihan yang lebih hebat lagi. Sekarang jadi sunnah pada kita semua. Makanya setiap datang Idul Adha, jangan cuma pandai nyembelih. Perhatikan kisah-kisah tadi. Sejauh mana kedekatan Anda dengan anak-anak Anda. Coba cek. Jadi kalau anak misalnya ada pertentangan pada orang tuanya, jangan langsung cepat memvonis dulu. Kamu ini, Masya Allah, bukan anak mama. Oh, lantas anak siapa? Coba cek dulu. Istighfar dulu, lihat dulu. Antum tuh bukan Nabi, bukan Rasul. Ini selevel Nabi, sesibuk-sibuknya bisa melihat anaknya. Coba kalau antum cuci mobil, dibantuin nggak? Kalau antum yang nyuci, anak yang pakai, coba pikir dulu. Ibu nyapu, dibantu nggak? Kadang-kadang ibu nyapu, anaknya kasih komando. Mah ini mah, belum. Masya Allah. Pulang dari sini, pergi ke dapur, bawa pisau. Datangi anak. Papa dapat petunjuk di masjid tengah kusir. Masya Allah. Apa Pak? Sembelih kamu? Lihat responnya. Ada sini ya. Anda tidak bisa memastikan di luar ini bagaimana penjagaan Allah turun. Maka bentuk fadlan yang kedua, ikhtiar itu dibagi dua. Yang kedua ini, bangun kedekatan dengan Allah dimulai dengan doa. Maryam didoakan oleh ibundanya Hannah. Yusuf didoakan oleh ayahnya Yakub. Luqman berdoa untuk anaknya. Coba lihat, semua kisah-kisah Nabi dan Rasul disebutkan di Quran selalu menghadirkan doa. Doa-doa dipanjatkan. Yakub berdoa untuk Yusuf. Coba cek. Begitu muncul perasaan, maaf ya, tidak suka dari saudara-saudara Yusuf. Yusuf kan 12 bersaudara. Dari ibu yang berbeda. Yusuf dengan Bunyamin, 10 dari ibu yang lain. Singkat saja ya, singkat. 10 ini iri kepada Yusuf. Kemudian naik menjadi dendam. Naik lagi, kumpul mereka di satu tempat. Kalau kita ilustrasikan ini rumahnya, ini lumbung tempat nyimpan hasil panennya. Kumpul di sini 10 orang kurang lebih, diskusi. Perhatikan baik-baik. 9 orang mengatakan, dari 10 ini 9 mengatakan uqtulu Yusuf, bunuh Yusuf. 1 mengatakan jangan bunuh Yusuf. Alqihi fi ghayabatil jubbi yaltaqithu ba'dus sayyarah. Lemparkan ke tempat yang gelap supaya diambil oleh orang lain. Ke sumur, lemparkan ke sumur yang gelap, diambil oleh pedagang, menjauh dari kita. Pertanyaan saya, kalau ada musyawarah 9 orang memutuskan A, 1 orang memutuskan B, mana yang diterima? 9 orang. Dan biasanya setan tidak akan nanggung kalau sudah maksiat yang paling tinggi. Pertanyaannya, kenapa bisa yang satu yang diikuti? Oh iya, jangan bunuhlah, lempar aja ke tempat gelap. Kok kenapa bisa berubah? Karena Yakub seringkali mendoakan untuk anak-anak. Dan doa itu yang menjaga anak-anaknya. Di keutamaan yang hadir kepada anak, keutamaan yang hadir pada pekerjaan Anda, ibu di rumah tangga, itu selain bisa ditempuh lewat usaha dengan ikhtiar fisikal, rencana dan sebagainya, kita punya satu keterangan dari Al-Quran, minta dengan doa. Dan cara tercepat, minta dalam sholat. Cara paling cepat, kata Quran, minta dalam ruku. Apa perintahnya? Teruskan ayatnya. Quran surah 4 ayat 32. Was'alullaha min fadlih. Was'alullaha, minta. Cara pertama. Lihat ayatnya, was'alullaha min fadli wa la tatamannaw ma faddalallahu ba'dakum 'ala ba'd lirrijali nasibun mimma iktasabu wa lin-nisa'i nasibun mimma iktasabn was'alullaha min fadli. Dalil tentang doa meminta, kemudian kita hadirkan kalimat Allah, was'alullah, mintalah kepada Allah, min fadli, dari keutamaan yang telah Allah tetapkan. Kapan memintanya? Dijawab di Quran surah 48 ayat 29, tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan min Allah. Ini dalil dari Al-Quran yang memberikan petunjuk bahwa boleh meminta dalam sholat, khususnya dalam ruku, keutamaan-keutamaan kehidupan yang kita harapkan. Jelas? Bagaimana caranya?
Tidak ada cara spesifik, bacaan-bacaan spesifik. Artinya boleh kita mintakan dengan bahasa kita, tapi tidak dilafadzkan. Jelas ya? Jadi setelah Anda mengucapkan Allahumma gfirli, lihat baik-baik. Subhanakallahumma bihamdika Allahumma gfirli. Silahkan minta kepada Allah dalam keadaan ruku. Anda hadirkan dengan bahasa Anda, tapi tidak perlu dilafadzkan. Minta. Jelas ya? Karena Quran ini hanya memberikan petunjuk umum. Makanya Anda dapati Nabi pernah berluku sangat lama sekali. Kemudian sahabat pernah berluku sangat lama sekali. Tabi'in pernah berluku sangat lama sekali. Apa di antara mereka lakukan? Apa di antara yang mereka lakukan dalam rukunya? Memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini boleh. Ya. Ibu di rumah tangga ada masalah, salatlah. Salat. Bangun tahajud. Dalam ruku minta kepada Allah. Ya Allah, saya sudah bermohon dalam ruku ya Allah. Banyak permohonan saya sampai pegal ya Allah. Bisa ya? Karena baru pertama kali tahajud. Baru pertama kali. Kalau sudah biasa enak ya. Enak biasanya. Baik, nanti pelan-pelan, nikmat. Jelas ya? Baik. Biasanya kalau fadlan itu seperlunya. Apa yang paling utama seperlunya sampaikan. Karena nanti ada yang paling nikmat sujud. Ada yang paling nikmat sujud. Jelas ya? Jadi saya persingkat bahwa dalam ruku ada posisi kita boleh bermohon kepada Allah, tapi ingat doa ini diikat setelah sempurna cara ruku dan bacaan ruku standarnya. Jadi sempurnakan dulu rukunya, bacaan rukunya sempurnakan, yang tadi yang sunnah, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhanakallahumma bihamdika Allahumma gfirli. Setelah sempurna bacaannya, tenang keadaannya, baru minta kepada Allah. Jelas sampai sini? Baik. Tapi ingat, perhatikan jenis sholatnya. Jenis sholatnya. Kalau Anda sedang berjamaah, maka Anda diikutkan pada imam. Jadi jangan sampai imam sudah sujud, Anda masih ruku. Ya Allah, tolong kabulkan. Bahkan saya pun tetap ruku walau imam sujud. Artinya antum salah. Antum salah ya, antum salah. Nanti begitu sholat sunnah, Anda baru minta lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Baik, alhamdulillah.